Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bertemu dalam ibadah doa pagi ini, biarlah damai sejahtera, bagian dari Tuhan limpahkan di tengah kita sekaliannya. Puji Tuhan, mari kita mulaikan ibadah kita mengangkat pujian, dari nyanyian rohani, mataku tertuju padamu. 186. Tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Psalus 128. Mengapa kau memilihku? Mengapa kau memilihku untuk menjadi milik-Mu, sedangkan kau tahu salahku. Bagaimana mungkin kau mengampuni semua dosaku dan mau menyelamatkan jiwaku. Tuhan tolongku hidup nurut teladan-Mu. Ku mau mentaati firman-Mu. Hidupku sekarang hanya bagi-Mu, berjalan serta-Mu tiap hari. Tuhan tolong
nurut teladanmu. Ku mau mentaati firman-Mu. Sekarang hanya bagimu berjalan sertamu tiap hari. Nyanyian tambahan 75. Kau berfirman. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya oleh kemurahan-Mu kami ada saat ini. Kau memberi perpanjang umur, kesehatan, kekuatan, tapi kesempatan bagi kami untuk bisa datang kepada Tuhan. Haleluya. Untuk bisa menyerahkan segenap kehidupan kami. Karena kami merasa kami tidak mampu, kami tidak layak Tuhan, kami tidak bisa apa-apa. Kami sangat membutuhkan uluran tangan belas kasih-Mu. Itu sebabnya Tuhan, mohonlah urapan Roh Kudus-Mu Tuhan menjamah kami saat membaca firman, urapi saat berdoa menyembah Engkau. Biarlah doa penyembahan kami sampai di hadirat-Mu dan kami benar-benar merasakan jaman tangan Tuhan. Terima kasih. Kuasa setan mengganggu, roh ngantuk, roh jahat, najis, keras, main-main, kami usirkan semua dalam nama Yesus. Pergi darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Mohonlah kemurahan-Mu, mohon belas kasih-Mu di tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan dari kitab 2 Tawarik pasal 18. 2 Tawarik pasal 18. Ahab memerangi Ramot Gilead, Nabi Tuhan berhadapan dengan nabi-nabi palsu. Ketika Yosafat kaya dan sangat terhormat, ia menjadi besan Ahab. Beberapa tahun kemudian, pergilah ia kepada Ahab di Samaria. Ahab menyembelih banyak kambing domba dan lembu sapi untuk dia dan rombongannya, dan mengajaknya untuk menyerang Ramot Gilead. Berkatalah Ahab, raja Israel, kepada Yosafat, raja Yehuda, maukah engkau pergi ke Ramot Gilead bersama-sama aku? Jawabnya kepadanya, kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatmu dan rakyatku, aku akan bersama-sama engkau di dalam perang. Tetapi Yosafat berkata kepada raja Israel, baiklah, tanyakanlah dahulu firman Tuhan.
Lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi, 400 orang banyaknya. Kemudian bertanyalah ia kepada mereka, apakah kami boleh berperang melawan Ramot Gilead atau aku membatalkannya? Jawab mereka, majulah, Allah akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Tetapi Yosafat bertanya, tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantarannya kita dapat meminta petunjuk? Jawab Raja Israel kepada Yosafat, masih ada seorang lagi yang dengan perantaraannya dapat diminta petunjuk Tuhan. Tetapi aku membenci dia, sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan selalu malapetaka. Orang itu ialah Mika bin Yimlah. Kata Yosafat, janganlah raja berkata demikian. Kemudian Raja Israel memanggil seorang pegawai istana, katanya, jemputlah Mika bin Yimlah dengan segera. Sementara Raja Israel dan Yosafat, Raja Yehuda, duduk masing-masing di atas tahtanya dengan pakaian kebesaran di suatu tempat pengirikan di depan pintu gerbang Samaria, sedang semua nabi itu bernubuat di depan mereka. Maka Zedekiah bin Kenana membuat tanduk-tanduk besi, lalu berkata, beginilah firman Tuhan, dengan ini engkau akan menanduk Aram sampai engkau menghabiskan mereka. Juga semua nabi itu bernubuat demikian. Katanya, majulah ke Ramot Gilead dan engkau akan beruntung. Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Suruhan yang pergi memanggil Mika itu berkata kepadanya, ketahuilah, nabi-nabi itu sudah sepakat meramalkan yang baik bagi raja. Hendaklah engkau juga berbicara seperti salah seorang daripada mereka dan meramalkan yang baik. Tetapi Mika menjawab, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Allahku, itulah yang akan kukatakan. Setelah ia sampai kepada raja, bertanyalah raja kepadanya, Mika, apakah kami boleh berperang, pergi berperang melawan Ramot Gilead, atau aku membatalkannya? Jawabnya, majulah, dan kamu akan beruntung, sebab mereka akan diserahkan ke dalam tanganmu. Tetapi raja berkata kepadanya, sampai berapa kali aku menyuruh engkau bersumpah, supaya engkau mengatakan kepadaku tidak lain dari kebenaran? Lalu jawabnya, telah kulihat seluruh Israel bercerai-berai di gunung-gunung seperti kambing domba yang tidak mempunyai gembala. Sebab itu Tuhan berfirman, mereka ini tidak punya Tuhan. Baiklah masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat. Kemudian Raja Israel berkata kepada Yosafat, bukankah telah kukatakan kepadamu, tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan hanya malapetaka? Kata Mika, sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tahtanya, dan segenap tentara surga berdiri di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Dan Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab, Raja Israel, untuk maju berperang, supaya ia tewas di Ramot Gilead? Maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Kemudian tampillah suatu roh, lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, aku ini akan membujuknya. Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa? Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Karena itu
sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut nabi-nabimu ini, sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Sesudah itu tampillah Zedekiah bin Kenaanah, ditamparnyalah pipi Mika serta berkata, bagaimana mungkin roh Tuhan pindah daripadaku untuk berbicara kepadamu? Tetapi Mika menjawab, sesungguhnya engkau akan melihatnya pada hari engkau lari dari satu kamar ke kamar yang lain untuk menyembunyikan diri. Berkatalah Raja Israel, tangkaplah Mika, bawa dia kembali kepada Amon penguasa kota dan kepada Yoas anak raja. Dan katakan, beginilah titah raja, masukkan orang ini dalam penjara dan beri dia makan roti dan minum air serba sedikit sampai aku pulang dengan selamat. Tetapi jawab Mika, jika benar-benar engkau pulang dengan selamat, tentulah Tuhan tidak berfirman dengan perantaranku. Lalu disambungnya, dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian. Sesudah itu majulah Raja Israel dengan Yosafat Raja Yehuda ke Ramot Gilead. Raja Israel berkata kepada Yosafat, aku akan menyamar dan masuk pertempuran. Tetapi engkau pakailah pakaian kebesaranmu. Lalu menyamarlah Raja Israel. Kemudian mereka masuk ke pertempuran. Adapun Raja negeri Aram telah memberi perintah kepada para panglima pasukan keretanya demikian. Janganlah kamu berperang melawan sembarang orang, melainkan melawan Raja Israel saja. Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat Yosafat, mereka berkata, itu Raja Israel. Lalu mereka mengepung dia untuk menyerang dia. Tetapi Yosafat berteriak dan Tuhan menolongnya. Allah membujuk mereka pergi daripadanya. Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat bahwa dia bukanlah Raja Israel, maka undurlah mereka daripadanya. Tetapi seseorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan saja dan mengenai Raja Israel di antara sambungan baju sirahnya. Kemudian ia berkata kepada pengemudi keretanya, putar, bawa aku keluar dari pertempuran, sebab aku sudah luka. Tapi pertempuran itu bertambah seru pada hari itu, dan Raja Israel tetap berdiri di dalam kereta berhadapan dengan orang Aram itu sampai petang. Ia mati ketika matahari terbenam. Puji Tuhan. 2 Tawarik pasal 18 ayat 1 sampai 34. Ya, 2 Tawarik pasal 18 ayat 1 sampai 34. Ya. Jadi kita lihat tadi saudaraku, ya, ini ya seorang raja, ya, itulah Raja Yosafat, ya. Jadi yang menjadi perhatian kita adalah Raja Yosafat, ya, Raja Yosafat, ya, ini dikatakan tadi di ayat yang keempat. Tapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, baiklah tanyakan dahulu firman Tuhan, ya. Ya, jadi Yosafat ini mau diajak oleh Ahab, Raja Israel, untuk berperang. Tapi dia berkata kepada Raja Israel, baiklah tanyakan dahulu firman Tuhan. Jadi Yosafat ini, ya, sekarang gambaran anak Tuhan, hamba Tuhan yang berusaha, ya, atau berjuang untuk bisa hidup sesuai firman, ya. Ya, jadi mau perang, tanyakan dulu firman Tuhan itu, ya. Ya, jadi sekarang artinya anak Tuhan, hamba Tuhan yang berusaha, ya, berusaha atau berjuang untuk hidup sesuai firman. Ya, jadi Yosafat ini berusaha karena tadi Raja Israel ngajak dia untuk perang, ya, ayo perang. Nah, tapi Yosafat berusaha, tanya dulu firman. Jadi bukan langsung ayo, bukan, ya. Itu ya. Ya, ini ya sebab
Raja Israel ini, Raja Ahab itu besannya, Saudara ya. Jadi Yosafat itu besannya Ahab ya. Ya ini besanan ini ya. Tapi Yosafat tetap berusaha. Ya inilah. Jadi kadang-kadang kita menghadapi keadaan ya, keadaan di dalam kehidupan kita yang seperti menekan kita ya untuk bertindak tanpa sesuai firman. Nah itu ya, ajak perang, ayo perang. Ya biasanya begitu, ayo perang, ayo. Nah, apalagi besan ya, keluarga ya ini. Tapi Yosafat berkata, tanya dululah firman. Ya ini. Jadi ada usaha. Mari. Jadi kita sebagai anak Tuhan, hamba Tuhan berusaha. Ya memang dunia ini nggak mau. Capek, lama. Kalau tidak bertanya kepada firman langsung bisa, langsung. Ya. Nah, jadi dunia ini memang nggak mau sesuai firman. Ya. Nah tapi kita berusaha ya. Ayo dimanapun kita dalam aktivitas, dalam nikah, dalam kehidupan kita berusaha ya supaya bisa hidup sesuai firman ya. Ini usaha dan perjuangan kita. Ya, puji Tuhan. Itu satu. Baru ditambah dengan Nabi Mika bin Yimlah ya. Nah ini. Jadi satu tadi Yosafat ya. Itu berusaha untuk hidup sesuai firman. Nah, ayo ini dikuatkan lagi oleh Nabi Mika bin Yimlah ya. Dikatakannya tadi di ayat yang ke 12-13 ya. Ya. Suruhan yang pergi memanggil Mika itu berkata kepadanya, ya ketahuilah nabi-nabi itu sudah sepakat mengamalkan yang baik bagi raja. Ya, jadi ini 400 nabi ya tadi. Jadi 400 nabi, nah, sudah meramalkan yang baik, maka hendaklah engkau juga berbicara seperti salah seorang daripada mereka dan meramalkan yang baik. Ya. 13, tetapi Mika menjawab, demi Tuhan yang hidup, ya, bukan masalah yang baik atau yang enggak baik, tapi sesungguhnya apa yang akan difirmankan Allahku itulah yang akan kukatakan. Ya. Puji Tuhan. Jadi mau itu baik, mau itu enggak baik, ya pokoknya apa yang dikatakan Tuhan itu yang kukatakan. Ya. Semoga kita mengerti. Ya. Nah, jadi ini Mika, ya Nabi Mika bin Yimlah. Ya ini juga gambaran anak Tuhan, hamba Tuhan yang berusaha juga. Sekalipun dalam tekanan, kan tekanan saudaraku, 400 orang sudah bilang yang baik. Nah, begitu sekarang dunia ini kan. Jadi kalau memang untuk sesuatu yang enggak sesuai firman itu banyak yang mau. Ya, kebanyakan orang mau. 400 loh. Nah, sementara Mika sendiri. Ya. Nabi-nabi palsu itu 400. Sementara Mika nabinya Tuhan sendiri. Ya ini. Semoga kita jadi dalam tekanan. Tapi Mika sebagai hamba Tuhan ya berusaha untuk apa yang difirmankan Allahku itulah yang akan kukatakan. Itu artinya ya sekarang ya berusaha untuk berjuang dan berusaha ini sebagai hamba Tuhan untuk menyampaikan firman pengajaran yang benar. Jadi bukan karena desakan. Dulu desakan sama Nabi, ayo bilang yang baik. Jadi keadaan ya, desakan itu. Ya, sekarang juga banyak desakan, sampai nanti jemaat mendesak juga. Ya udah jangan lama-lama khotbah lagi jangan keras-keras ya supaya kami bertahan. Nanti kalau khotbahnya keras-keras ya kami terpaksa pergi. Desakan, keadaan itu banyak saudaraku. Dan memang terjadi kalau hamba Tuhan itu bertahan, pergi memang jemaatnya. Nah, ini ya. Jadi ayo, jadi tadi Raja Yosafat ya, ayo berusaha berjuang untuk hidup sesuai firman ya. Tanya firman itu ya. Jadi sebelum bertindak sesuai firman. Ya Mika juga hamba Tuhan ya sama. Apa yang difirmankan Allahku itu yang akan kukatakan. Ya, ini menyampaikan firman pengajaran yang benar, yang murni. Apa yang difirmankan Allahku berarti murni. Ya, itu firman Tuhan, bukan keinginannya, bukan perasaannya, bukan kehendaknya, ya. Puji nama Tuhan. Semoga kita mengerti di tengah desakan itu ya. Ayo. Jadi sekali lagi saya ulangi,
Jadi ya untuk berusaha berjuang hidup sesuai firman ataupun hamba Tuhan menyampaikan firman yang murni itu sedikit, 1:400 ya, sedikit sekali. Nah, ayo, soalnya kita jangan tergoda ya. Bukan berarti kita nggak mau banyak, tapi jangan tergoda dengan banyak. Nah, seringkali itu banyak, itu ini yang betul. Mau cuma 1 orang, sama seperti Nuh. Ya Nuh khotbah cuma 8 orang, istrinya, anaknya, mantunya, terus cuma itu aja. Tapi akhirnya betul itu yang selamat kan? Nah, kita tetap berdoa supaya banyak yang bisa menerima, mendengar pengajaran. Tapi jangan tergiur mengejar banyak-banyak, akhirnya di luar firman. Nah, seperti 400 nabi ini ya. Tuhan tolong kita. Ya, ini. Jadi kita haleluya, dalam ibadah ini kita berusaha. Ayo lewat firman Tuhan ini saya harus berusaha, berjuang untuk tadi hidup sesuai firman, juga ini untuk memperkatakan atau menyampaikan firman pengajaran yang benar dan murni. Ya, puji Tuhan. Semoga kita bisa mengerti. Ya, sekalipun harus menanggung resiko. Ya, ayat yang ke-26 itu. Ya, memang resiko. Ya, itu baru betul. Ya, jadi kalau enak-enak, wah nggak betul berarti. Ya, harus beresiko. Ya, kalau kita mau berjuang sesuai firman, berjuang sesuai kehendak Tuhan, harus siap menanggung resiko. Seperti yang diterima oleh Mika ini ya. Nah, beginilah titah raja masukkan orang ke dalam penjara. Nah itu, di penjara. Kasih makan roti, minum air serba sedikit. Loh, menderita. Ya, itu menanggung resiko. Di penjara, menderita. Ya. Nah, tapi kalau karena kebenaran, jangan takut. Di situ ada Tuhan. Ya. Sekali lagi, kalau kita mau berusaha berjuang untuk hidup sesuai firman, untuk memperkatakan firman pengajaran benar, memang harus siap menanggung resiko. Ya, seperti Mika, juga seperti Yosafat, ya, dia juga menanggung resiko. Nah, ya terpaksa. Tadi diajak perang, ya, akhirnya apa? Ya, ayat 31 itu ya. Yosafat ya sudah dikepung. Nah, sudah dikepung oleh pasukan ya, pasukan kereta itu. Ya, sudah dikepung dan mau diserang. Ya, itu sudah ya. Tapi untunglah dia berteriak sehingga Tuhan menolong, ya. Nah, itulah. Ayo, jangan takut. Jadi walaupun kita ditinggalkan orang lain, kita sendiri dibanding orang banyak, tapi kalau kita mau tetap pegang, berjuang untuk hidup sesuai firman, dan seperti Yosafat berteriak, ya memohon pertolongan Tuhan, maka Tuhan menolong. Tuhan akan mengulurkan, ya, dia akan ulurkan tangan belas kasih untuk membela. Ya itu, Tuhan menolongnya, Allah membujuk mereka pergi daripada. Ya, Tuhan akan mengulurkan tangannya untuk membela. Kalau kita berusaha hidup sesuai firman, ingat tadi kita sudah mendengar firman Tuhan, ya, bahwa dalam firman itu ada 2 tangan Tuhan, ya. Nah ini, jadi Tuhan mengulurkan tangannya untuk membela, untuk menolong tepat pada waktunya. Wah, itu di tengah pertempuran, saudaraku, kalau terlambat ya mati sudah. Tepat dia membela, dia menolong kita. Ayo, ya, asal kita berjuang hidup sesuai firman Tuhan. Ya, ayo ini perjuangan kita. Hidup sesuai firman, berjuang untuk bisa hidup sesuai firman. Maka Tuhan akan ulurkan tangan belas kasih untuk membela, menolong kita tepat pada waktunya. Dia tidak akan pernah terlambat. Yosafat selamat. Di tengah pertempuran dia bisa selamat, luar biasa. Tapi sebaliknya Ahab tadi yang tidak mau mendengar firman yang benar, Ahab itu mati kena panah. Ya, mati kena panah, ya. Tapi Yosafat dia mau berusaha. Nah, sekarang usaha kita di tengah tekanan, di tengah keadaan, ayo usaha sesuai firman. Ini enggak sesuai. Ayo. Wah, biar kita ditolak, biar kita mungkin dikucilkan, enggak apa-apa. Yang penting Tuhan pasti membela kita. Puji Tuhan. Sampai yang terakhir, kalau kita terus berusaha sesuai firman, nah itu penyucian. Kita akan disucikan, diubahkan sampai satu waktu menjadi sama mulia dengan Tuhan, dan kita bersama Tuhan untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati kita, ya. Puji. Ayo, ini doa kita, ya. Saat ini kita mohon kepada Tuhan. Tolong aku Tuhan, supaya bisa hidup menurut kehendak-Mu, ya. Kurnya tadi 128 nyanyian rohani, nyanyian pesalu, kita akan datang kepada Tuhan. Yang bisa berlutut silakan berlutut, ya. Tuhan tolongku, ya. Kita mohon kepada Tuhan.
Psalm 128 tadi. Tuhan tolongku, hidup nurut teladan-Mu. Ku mentaati firman-Mu. Hidupku sekarang hanya bagi-Mu, berjalan serta-Mu tiap hari. Dengan penuh permohonan, haleluya, supaya bisa sesuai firman. Haleluya. Kita mohon kekuatan, kita mohon pertolongan Tuhan saat ini, haleluya, supaya bisa sesuai firman, berjuang walaupun menghadapi keadaan yang tidak memungkinkan. Disitulah Tuhan akan mengulurkan tangan membela kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan. Buka hati, buka suara. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Tolong kami Tuhan. Kami bergumul pagi ini, tolong. Kami saat ini kami bergumul Tuhan. Haleluya. 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 Bergumul supaya bisa berjuang, hidup sesuai firman-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sekalipun harus menanggung resiko, kuatkan kami Tuhan. Tolong kami. Haleluya. Yesus. Haleluya. Tolong kami, kuatkan kami. Haleluya. Kuatkan kami Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu. Yesus. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Engkau Yesus. Haleluya. 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 Kuatkan. Kami sadar Tuhan dan mengaku dalam perjuangan untuk bisa sesuai firman ini seringkali masih gagal Tuhan, karena kelemahan, kekurangan kami.
Ampunilah Tuhan dosa kami. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu, haleluya. Mohonlah belas kasih-Mu, haleluya. 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 Mohonlah belas kasih-Mu, Tuhan. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu, Yesus. Haleluya. Kami menyembah-Mu, Yesus. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, Yesus. Haleluya. Yesus. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu, haleluya, Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu, haleluya. 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 Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami menyembah-Mu. Haleluya. 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 Menyembah-Mu, Yesus. Haleluya. Kuatkan kami, Tuhan. Hidup sesuai firman-Mu, berusaha berjuang. Sekalipun harus menanggung resiko, Tuhan, harus mengalami penderitaan. Kuatkan kami, Tuhan. Haleluya. Kuatkan kami, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kuatkan kami, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu, Tuhan. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Kami sungguh, Yesus. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Kuatkan kami Tuhan. Kuatkan kami Tuhan. Kami menyembah-Mu, haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya. Yesus. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Kuatkan kami. Haleluya. Haleluya. Kuatkan kami. Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus, kami menyembah. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Mohonlah kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, haleluya. Kami menyembah-Mu. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu. Yesus, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau. Kuatkan kami. Berjuang berusaha Tuhan untuk hidup sesuai firman-Mu. Sekalipun harus menanggung resiko, harus ada penderitaan. Tuhan kuatkan.
Kuatkan kami, haleluya. Kami menyembah-Mu, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu, haleluya. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Mohonlah kemurahan-Mu, haleluya. Haleluya, haleluya. Mohonlah kemurahan-Mu, mohonlah kemurahan-Mu, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau, haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu, haleluya. Haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Kuatkan, haleluya, haleluya. Kuatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuatkan Tuhan. Berjuang untuk hidup sesuai firman. Tolong kami Tuhan. Haleluya. Hidup menurut teladan-Mu, sesuai kehendak-Mu Tuhan. Kuatkan supaya kami mengalami tangan Tuhan yang membela kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolongku hidup nurut teladan-Mu. Ku mau
bertemu tiap hari. Dengan sambil bangkit berdiri, haleluya. Kita angkat dua tangan kita. Ayo usaha, berjuang, hidup sesuai firman, supaya kita mengalami uluran tangan Tuhan yang membela kita. Kuatkan kami Tuhan. Di tengah keadaan, di tengah desakan apapun, kami berusaha sesuai firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami, haleluya, haleluya. Kuatkan kami Tuhan, hidup menurut firman-Mu, haleluya. Menurut teladan-Mu Tuhan, haleluya. Kuatkan kami, tidak mampu Tuhan. Kuatkan kami, haleluya. Terima kasih Tuhan. Jamah kami semuanya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Turunkan tangan, tetapkan firman-Mu di tengah kami Tuhan. Ampuni kami semuanya, haleluya. Mampukan, kuatkan, bisa hidup sesuai firman-Mu. Di tengah keadaan desakan apa saja Tuhan, tolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua pergumulan kami dalam tangan Tuhan, mulai pergumulan rohani untuk setiap ibadah pelayanan Tuhan, berikan kemenangan. Semua bisa tergembala benar dan baik Tuhan. Yang sudah undur tarik kembali, jua baru pertambahkan, gembalakan kami semua. Terima kasih, terima kasih. Demikian juga pergumulan Tuhan dalam sakit penyakit, gangguan kesehatan jamaah semua, baik bapak ibu anak muda anak kecil. Engkau tolong mulai dari Pak Emanuel Sombing jamaah juga. Pak Saud Tambu Bolon jamaah juga, Inawadi di masa tua Engkau sehatkan, kuatkan. Ibu Emi Pardede juga jamaah Tuhan, sehatkan. Ibu Rosita Barus tolong. Pak Joni di Surabaya juga jamaah Tuhan. Bapak Fitram dan Ibu Saudara Gunmar juga tolong. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan juga. Haleluya. Saudari Roselin, Saudari Sarmencia juga jamaah semuanya Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kuasa setan sakit kami usir dalam nama Yesus, pergi darah Yesus yang berkuasa. Sehatkan kami, kuatkan semua Tuhan. Terima kasih. Berkati semua usaha kerja di bidang apa saja. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang membela semuanya. Demikian juga yang sekolah, kuliah, haleluya, berikan hikmah akal budi dari surga. Engkau menolong, memberi yang terbaik semuanya Tuhan. Engkau jamah nikah-nikah yang tidak menyatu, lembutkan hati, satukan dalam pengajaran, satukan dalam penggembalaan, mujizat-Mu terjadi Tuhan. Terima kasih, mudah-mudahan disucikan dalam pergaulan, beri takut akan Tuhan, haleluya, beri ketaatan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah hidup kami. Kami serahkan semua dalam tangan bangsa, negara, pemerintah, berkati, berikan takut akan Tuhan, Engkau pulihkan, berikan damai sejahtera, Engkau jamah semuanya. Terima kasih. Bu Emi Pardede juga, warga Pak Riki Nampitibul sudah menjamkan tempat, kembalikan berkat berlipat kali ganda sesuai janji firman-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah kehidupan kami serahkan semua dalam tangan kemurahan Tuhan. Ampuni kami, banyak kekurangan kelemahan, Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih. Terima kasih. Ayo angkat dua tangan. Inilah hidup kami serahkan tubuh jiwa kami kepada-Mu. Lindungi dari celaka bahaya, dari virus, dosa, bencana, maut. Selamatkan kami sampai sempurna. Turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Biar berkat damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyertai kami sekalian mulai pagi ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai bertemu ibadah raya hari Minggu 13 November. Puji Tuhan.